Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arafi dengan NIM 124130033. Perkenalkan, nama saya Fahri Jasalan Zakwan dengan NIM 124130111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fattah dengan NIM 124130027. Kami dari kelompok 9 mesin listrik L2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu membuat mesin DC sederhana. Untuk merangkai alat ini kami membutuhkan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah baterai ABC tipe R20S sebagai sumber dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian yang kedua ada magnet neodymium sebanyak 5 buah sebagai medan magnet statis. Kemudian yang ketiga ada kawat tembaga sebagai penyangga. Kemudian yang keempat adalah kumparan. Ini berguna atau berfungsi sebagai rotor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari motor DC. Yang pertama itu pembentukan elektromagnet di kumparan. Nah, ketika kumparan terhubung ke baterai melalui penyangga, arus listrik mengalir masuk ke dalam kumparan. Berdasarkan hukum Oersted, dengan tangan kanan, kawat yang dialiri arus listrik akan menciptakan medan magnet di sekelilingnya. Kumparan tersebut kini menjadi sebuah elektromagnet yang memiliki kutub utara dan selatan sementara. Nah, setelah terjadinya hukum Oersted gaya Lorentz pun timbul. Di bawah kumparan terdapat medan magnet permanen yang mengeluarkan medan magnet statis. Ketika arus mengalir melalui sisi kumparan yang berada di dalam medan magnet, muncul gaya Lorentz. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, jika arus mengalir ke satu arah dan medan magnet mengarah ke atas, maka kawat akan menerima gaya dorong ke samping. Karena kumparan memiliki dua sisi, kiri dan kanan, dengan arah arus yang berlawanan, satu sisi akan terdorong ke depan dan sisi lain akan ke belakang. Perbedaan arah gaya ini menciptakan torsi atau momen gaya yang memutar kumparan. Pada motor yang biasanya tersebut ada komponen bernama komutator. Nah, pada alat ini komutator itu adalah ujung kawat-kawat rotor dengan setengah dikerok mengerok isolasi yang ada di ujung kumparan. Nah, saat arus on, ketika bagian kawat yang dikerok itu menyentuh penyangga, arus mengalir, gaya Lorentz muncul dan kumparan mendapat gaya untuk berputar. Saat arus off, ketika kumparan berputar setengah lingkaran, bagian kawat yang masih ada isolasinya menyentuh penyangga harus terputus, namun karena kumparan sudah mempunyai kecepatan atau torsi, ia tetap berputar karena momen inersia, dan siklus itu pun berulang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis cara kerjanya sebagai motor. Arus listrik mengalir dari baterai melalui penyangga ke kumparan. Kumparan tersebut menjadi elektromagnet. Hukum Lorentz adalah interaksi antara medan magnet dari magnet permanen dan arus listrik pada kumparan menghasilkan gaya Lorentz. Persamaannya itu yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta. Gaya ini menciptakan torsi yang memutar kumparan karena isolasi kawat hanya dikerok setengah, arus terputus pada setengah putaran berikutnya, membiarkan momentum membawa kumparan kembali ke posisi semula sebelum arus mengalir lagi. Lalu analisis cara kerjanya sebagai generator. Di tugas kita harus menguji alat ini sebagai generator, meskipun efisiensinya sangatlah rendah. Untuk mengubah alat ini menjadi generator, baterai harus dilepas, lalu kumparan harus diputar secara manual. Hukum induksi Faraday adalah perubahan flux magnetik yang menembus luasan kumparan saat berputar akan menginduksi GGL, yaitu gaya gerak listrik, dengan persamaan tegangan induksi sama dengan min N turunan dari flux.
Oke, jadi sekarang kita akan melakukan perhitungan pada alatnya sebagai generator, di mana pertama kita akan mencari medan magnet dengan rumusnya itu mu 0 IN per L, di mana mu 0 itu tetapannya itu 4 pi kali 10 pangkat 7, arusnya itu 250 mA dan jumlah lilitannya N yaitu 2. Dimana yang kita, dari perhitungan yang dihasilkan yaitu kita mendapat medan magnetnya itu 4,0537 kali 10 pangkat min 6 T. Lalu kita akan mencari flux, dimana flux itu memiliki rumus yaitu B kali A cos theta, dimana B tadi yang kita dapatkan 4,0537 kali 10 pangkat min 6 T. D-nya kita mendapatkan 0,025 cm dan sudutnya itu 270 derajat. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 1,99 kali 10 pangkat min 13 Wb. Selanjutnya kita akan mencari tegangan induksi dengan rumus min N turunan flux, yaitu dimana N nya itu 2 tadi dan flux yang kita dapatkan 1,99 kali 10 pangkat min 13 Wb. Kita misalkan T itu adalah 1, jadi kita mendapatkan dari hasil perhitungan yaitu tegangan induksinya itu 3,9799 kali 10 pangkat min 13 W. Lalu kita akan mencari daya generatornya. Itu daya generator itu kita harus mengalihkan V output dengan I output. V outputnya itu 1,4 V dan I outputnya itu 225 mA. Jadi kita kalikan kita mendapatkan 0,315 W. Lalu kita akan menghitung alatnya sebagai motor, di mana kita mencari hukum Lorentz-nya itu B kali I kali L sama dengan sin theta. Nah, B tadi kita mendapatkan 4,0537 kali 10 pangkat min 6 T, arusnya itu 250 mA, panjangnya itu 15,5 cm dan sudutnya yaitu 270 derajat, dimana kita mendapatkan hasilnya yaitu min 1,5708 kali 10 pangkat min 6 N. Selanjutnya kita akan mencari daya motor. Daya motor itu sendiri kita harus mengalihkan V baterai kali I inputnya. V baterai itu kita mendapatkan 1,6 V dan I input sama dengan 300 mA. Nah, kita kalikan, kita mendapatkan hasilnya itu 0,48 W. Demikianlah penjelasan kami terkait proyek mesin DC sederhana. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.